سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Para jamaah rahimakumullah, sahabat-sahabatku yang ada di rumah serta kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberi kekuatan lahir dan batin, menerima nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih mampu melaksanakan ibadah puasa ini yang hari ini memasuki hari yang ke-24. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita yang telah kita lakukan selama 23 hari ke belakang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang akan kita jalani sisa ini juga mudah-mudahan diberi kekuatan lahir dan batin untuk menyelesaikan ibadah sampai akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nantinya memberikan syafaat kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, bahwa kita beruntung sekali menjadi umat Nabi Muhammad. Walaupun umurnya pendek, tetapi umat Nabi Muhammad menerima beberapa keistimewaan. Kalau kita melaksanakan amalan-amalan soleh, pahalanya oleh Allah dilipat gandakan. Tetapi kalau umat-umat yang terdahulu, walaupun umurnya panjang, bahkan ada yang 950 tahun, tetapi pahala yang diberikan oleh Allah tidak dilipat gandakan. Kita tidak boleh berkecil hati bahwa Allah memberi keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad, di antaranya adanya suatu malam yang malam itu nilainya sama dengan 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini adalah bernilai sama dengan 1000 bulan. Kalau dijadikan tahun, yaitu 83 tahun lebih 4 bulan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita diberi contoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Kita diberi teladan oleh Rasulullah lebih semangat, yaitu diibaratkan Rasulullah menyingsingkan lengan baju, jadi bekerja keras ibaratnya, kemudian mengencangkan gamisnya atau ikat pinggang. Beliau tidak menggauli istrinya pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Marilah ini kita tiru. Lalu bagaimana Rasulullah memberikan contoh kepada umatnya, yaitu pada 10
hari yang terakhir beliau lebih semangat, di antaranya qiyamul lail, beriktikaf, berzikir. Untuk itu marilah kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, kedudukan Lailatul Qadar sendiri adalah rahasia Allah. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah sendiri. Allah menyembunyikan Lailatul Qadar itu demi kebaikan hambanya. Bayangkan kalau Allah mengumumkan suatu misal, Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-21. Bayangkan apa yang akan terjadi. Mungkin perekonomian macet, karena apa? Semua ingin meraih Lailatul Qadar pada malam 21. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 10 hari yang terakhir itu memfokus pada malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27 dan 29. Memang kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad sudah diberi enak, tapi lebih memilih yang enak lagi. Diberi contoh 10 hari yang terakhir lebih semangat, tetapi Rasulullah juga memberi contoh pada malam-malam ganjil lebih semangat lagi. Maka kita memilih pada yang paling enak, yaitu malam-malam ganjil. Tetapi Allah tetap menyembunyikan Lailatul Qadar itu. Kapan turunnya dan berapa durasinya, kita tidak ada yang tahu. Seandainya tahu, mulai dari tertenggelamnya matahari sampai fajar, itu kira-kira kita senang sekali. Itu semuanya senang mencari Lailatul Qadar, tetapi Allah menyembunyikan demi kebaikan kita. Supaya apa? Kita dimotivasi supaya lebih rajin untuk beribadah. Nanti kalau diumumkan, turunnya 23, kita hanya rajin hanya 23, alah wis kadar oleh Lailatul Qadar, wis sisane tinggal. Makanya Allah menyembunyikan supaya kita itu semuanya lebih semangat untuk beribadah. Kita bisa meraih Lailatul Qadar seandainya mulai pada bulan Ramadan tanggal 1, malam 1 itu kita sudah rajin. Selain tarawih, Bapak Ibu, bangun malam qiyamul lail. Ya, qiyamul lail, kalau tarawih bisa berjamaah, kalau qiyamul lail di rumah lebih baik sendiri. Jadi kita lakukan sendiri, bertakaruf kepada Allah. Kalau kita tarawih sudah melakukan witir, maka kalau kita bangun malam lagi sholat, apa itu sholat tahajud, sholat taubat, sholat tasbih dan lain sebagainya, kita tidak perlu witir lagi, karena satu malam tidak ada 2 witir. Ini saya pernah ditanya, saya pernah memimpin sebuah sekolahan, itu ada teman guru yang bertanya, kebetulan itu guru agama, Pak, kalau kita sudah sholat witir itu kita kan tidak boleh sholat lagi. Loh,
sholat kok gak oleh. Nah, dia mungkin pemahamannya salah. Itu kalau sudah sholat witir tidak boleh sholat lagi witir, tetapi sholat yang lain tetap boleh. Nah, inilah perlunya kita ikut pengajian-pengajian. Mungkin membacanya kurang atau belum pernah mengikuti pengajian. Jadi satu malam tidak ada 2 witir. Jadi kalau kita sudah taraweh, sudah mengikuti witir, kalau malam hari bangun kita tidak usah witir. Kalau ada orang waktunya witir keluar, tidak usah gumun. Kok gampangan gumun ya? Mungkin beliaunya itu nanti akan diselesaikan pada saat qiyamul lail, pada sholat tahajud itu. Jadi ndak usah gumun, durung mari wis metu, ndak usah gampangan maidu, nggih. Itu. Umat Nabi Muhammad umurnya pendek sekitar berapa Bapak Ibu? 60 sampai 70 tahun. Kalau sekarang itu alhamdulillah ada yang umur 70 tahun lebih. Itu adalah merupakan keistimewaan dari Allah. Dan mudah-mudahan kita itu juga diberi umur panjang tapi yang barokah. Kalau umur panjang tidak barokah apa gunanya? Itu Bapak Ibu. Alhamdulillah Ibu Andarizuni usianya berapa Bu? 70 lebih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita ketularan. Dan beliau masih rajin sekali beribadah. Dan mudah-mudahan bisa mencontoh, bisa menular kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, marilah kita mencontoh kepada Nabi Muhammad. 10 hari yang terakhir beliau lebih semangat, lebih beribadah kepada Allah. Marilah kita mencontoh Nabi Muhammad, qiyamul lailnya, membaca Al-Qur'annya, iktikafnya. Bapak Ibu, iktikaf itu dilaksanakan di masjid. Iktikaf dilaksanakan di masjid. Jadi kita ya boleh iktikaf dilanggar, asalkan langgar itu dulu waktu membangun sebagian kecil itu diniati, yaitu membangun masjid. Maka tempat itu boleh digunakan untuk beriktikaf. Tetapi kalau waktu membangunnya tidak diniati untuk membuat masjid, lebih baik kita beriktikaf di masjid. Alhamdulillah masjid kita besar. Ibu-ibu juga boleh beriktikaf karena dicontohi oleh Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangunkan para istrinya untuk diajak beriktikaf. Kok para istri? Kan Nabi Muhammad istrinya lebih dari 1, maka para istri. Keluarga dibangunkan untuk diajak ke masjid beriktikaf. Apa tuh beriktikaf itu? Beriktikaf itu duduk diam di dalam masjid dengan niat, tapi kalau tidak diniati bukan beriktikaf, itu namanya jogrok. Jogrok itu duduk tok. Lah, kalau diniati nawaitu iktikaf sunnatan lillahi ta'ala, duduk dalam masjid. Lah, kalau duduk tok ya rugi. Duduk yang bagaimana? Merenung. Merenung itu ingat apa kekurangan saya kepada Allah,
ibadah saya sampai di mana kepada Allah, istighfar saya sampai di mana kepada Allah. Merenung itu sudah berpahala. Jangan beriktikaf dengan membawa headset, mendengarkan apa? Mendengarkan musik. Itu bukan iktikaf. Tidak boleh. Ya. Beriktikaf membawa HP lalu mendengarkan musik, tidak boleh. Itu namanya bukan iktikaf. Kemudian Bapak Ibu, Nabi mengajarkan kepada kita yaitu berdoa. Doa pada malam Lailatul Qadar khusus, yaitu Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu anni. Kalau para ulama ada yang menambah itu Allahumma innaka afun karim tuhibbul afa fa'fu anni. Sama saja, boleh kedua-duanya dibaca itu, karena Allah Maha Pemaaf dan senang apabila kita mintai maaf, maka maafkan aku. Beda dengan manusia Bapak Ibu. Kalau manusia itu dimintai terus itu risih. Tetapi kalau Allah kita mintai secara terus menerus, Allah justru senang. Ibarat kita dibelai, ya silakan kamu meminta. Itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Rasulullah juga berzikir kepada Allah. Sambil kita duduk iktikaf berzikir. Berzikir yang paling disenangi Allah adalah membaca Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bisa ditambah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itulah kalimat yang paling disenangi oleh Allah. Walaupun kalau kesel ya zikir yang lain, sholawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kita kalau duduk beriktikaf hanya selama 1 jam sudah beribu-ribu zikir kita ucapkan. Betapa pahalanya banyaknya. Apalagi seret turun Lailatul Qadar. Berapa nilainya? 83 lebih 4 bulan. 83 tahun lebih 4 bulan. Betapa indahnya. Kalau bertahun-tahun kita melaksanakan iktikaf dan mendapatkan Lailatul Qadar. Misalkan kita selama 10 tahun mendapatkan Lailatul Qadar, sama saja kita mendapatkan kebaikan 830 tahun, walaupun umur kita hanya 60 sampai 70 tahun. Kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar selama 10 tahun, umur kita sama mendapatkan kebaikan selama 830 tahun. Inilah keistimewaan daripada umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Bapak Ibu, sisa waktu yang tinggal 6 malam, ya, 6 malam bulan Ramadan ini, 6 hari terakhir ini, marilah kita sing-singkan lengan baju kita, lebih bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kita berzikir kepada Allah, banyak kita memohon ampun kepada Allah. Niscaya Allah akan mengampuni kita, dan akhirnya akhir Ramadan kita mendapatkan predikat itqum minan nar, bebas dari api neraka.
Demikian Bapak Ibu, ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi mudah-mudahan tahun ini kita memperoleh juga Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal awwali mutahami ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidi المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد